Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membagikan tutorial pemanggilan petugas poli di antrean aplikasi bridging SIM RS dan mobil JKN BPJS. Untuk langkah-langkahnya silakan dibuka di HP atau smartphone masing-masing. Di browsernya bisa menggunakan Chrome atau browser bawaan HP atau smartphone. Silakan diketik alamatnya, yaitu 192.168.12.28.2000. Yang perlu saya tekankan di sini, silakan smartphone untuk pemanggilan dikonekkan ke satu jaringan yang ada di rumah sakit, jadi jaringan lokal ya. Nah, jadi nanti dipastikan dulu konek wifi dari rumah sakit ya. Jangan sampai tidak connect, karena itu nanti tidak akan bisa diakses. Itu persyaratan yang wajib yang perlu dilalui sebelum mengakses alamat ini, karena ini tidak dikenali apabila jaringannya masih menggunakan jaringan luar atau jaringan data seluler. Nah, ini saya coba praktekkan. Saya di sini menggunakan Chrome, saya coba praktekkan. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Karena ini video tutorial, maka saya akan menggunakan versi development atau pengembang yang sudah saya buat agar tidak mengganggu dari aplikasi antrian yang sedang berjalan. Nah, di sini akan muncul dashboard antrian di mana akan menginformasikan beberapa panel. Jadi ada panel 1, 2, dan 3, dan antrean 1, 2, dan 3. Untuk petugas poli silakan menuju panel 2 atau silakan diperhatikan di antrean 2. Nah, di sini sudah saya jelaskan menu untuk menghandle petugas poli agar tidak bingung nantinya. Nah, di sini silakan petugas poli silakan membookmark ya, atau menyimpan halaman agar tidak menulis kembali setiap mau mengakses halaman ini. Silakan di bookmark atau disimpan halamannya untuk yang iPhone. Untuk yang Android nanti saya akan buatkan di video terpisah cara membuat shortcutnya, agar nanti sini tinggal di klik shortcut yang ada di HP langsung masuk ke halaman yang sudah di setting sebelumnya. Nanti jadi langsung akan masuk ke halaman ini, kurang lebih seperti itu. Itu untuk HP Android ya, nanti saya akan buatkan di video terpisah. Lanjut kembali. Nah, untuk petugas poli silakan melihat di menu antrean 2. Di sini akan ada dua tombol. Di sini ada tombol loket poli dan display poli. Saya akan menjelaskan masing-masing fungsinya. Yang pertama, loket poli ini digunakan untuk memanggil atau kurang lebih memanggil dari pasien yang sudah didaftarkan di bagian admisi. Jadi nanti akan tampil di sini. Jadi nanti saya akan contohkan. Kemudian yang kedua ada display poli. Nah, display poli di sini untuk menampilkan nomor antriannya yang sedang berjalan atau sedang dipanggil. Nanti akan tampil di sini beserta dokternya dan polinya ya. Nah, nanti akan muncul di sini dan suaranya juga. Kemudian tanpa berlama-lama saya akan contohkan cara pemanggilannya. Nah, silakan masuk ke loket poli, nanti akan tampil seperti ini. Silakan dipilih dokternya ya, dokternya silakan dipilih, misalkan penyakit dalam dokter Ketut. Nah, ini ada satu pasien yang sudah di entry sebelumnya di meja pendaftaran atau di bagian admisi, itu akan tampil di sini ya. Ini ada satu contoh yang tadi saya sudah coba sebelumnya. Nah, di sini akan muncul satu tombol ya. Di sini akan muncul satu tombol. Tombol ini silakan apabila petugas poli sudah memegang berkas
rekam medis dari pasien tersebut sudah dibawa ke ruangan, silakan diklik berkas diterima. Nah, nanti berarti menandakan berkas dari si pasien sudah berada di dalam poli, maksudnya sudah berada di dalam ruangan poli, siap untuk dipanggil, seperti itu. Nah, saya coba klik. Nah, nanti setelah diklik akan muncul 3 pengaturan atau 3 tombol. Nah, tombol yang pertama difungsikan untuk memanggil dari peserta tersebut, tombol kedua untuk mengisi SOAP, dan yang ketiga untuk data, ya. Nah, saya akan contohkan dulu cara pemanggilannya dan seperti apa suara dari pemanggilannya. Saya coba klik. Nomor antrian 1, Poli, penyakit dalam. Nah, itu tadi contoh dari suara pemanggilan polinya. Jadi nanti akan muncul nomor antrian yang dipanggil, yaitu nomor 1. Saya didapatkan dari sini nomornya. Kemudian nama dokternya untuk poli tersebut, karena misalkan saja polinya penyakit dalam itu ada 2 dokternya, nanti bisa tahu untuk yang dipanggil itu pasien dari dokter siapa, ya. Jadi nanti akan muncul di sini informasi dokternya. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada masalah sedikit, saya lanjutkan. Nah, saya ulangi lagi. Di display antriannya akan menampilkan nomor antrian yang dipanggil, yaitu nomor 1. Tadi saya panggil, kemudian dokternya, kemudian polinya, dan status dari nomor yang dipanggil. Dari si dokter ini sekarang melayani nomor 1, seperti itu. Nah, dan suaranya seperti tadi contohnya. Setelah dipanggil, apabila pasiennya belum merespon atau mungkin tidak tahu, silakan dipanggil ulang. Caranya sama, klik panggil. Nomor antrian 1, Poli, penyakit dalam. Nah, sama saja suaranya, tidak ada yang berubah. Itu tadi cara panggil ulang atau memanggil kembali si pasien. Kemudian silakan dilakukan pemeriksaan. Apabila sudah selesai, silakan diklik swab. Nah, di swab ini silakan apabila teman-teman dari petugas poli mengisikan swabnya, silakan. Apabila dirasa panjang, karena ini hanya formalitas agar bisa nantinya diselesaikan antriannya, silakan diisi strip saja, apa, karena ada yang mungkin yang panjang isiannya. Kalaupun pendek silakan diisi, lebih baiknya diisi karena nanti mempengaruhi di SIM RS-nya, di riwayat perawatannya. Tapi apabila karena nanti dirasa lama karena juga menggunakan smartphone atau HP, mungkin dirasa lama, silahkan di strip saja. Ini sudah saya bawakan dari defaultnya, yaitu strip, sudah saya isi strip. Jadi nanti teman-teman tidak usah mengisi kembali stripnya, tinggal klik simpan. Oke. Nah, nanti akan setelah diklik simpan swabnya, kemudian warnanya akan berubah kuning. Nah, berarti di sini menandakan swabnya sudah terkirim atau sudah disimpan, ya. Nanti akan berubah warna, kemudian tombolnya akan berkurang 1. Itu yang tadi swabnya akan hilang karena sudah diisi. Nah, nanti tinggal tombol panggil dan selesai. Nah, bagi teman-teman apabila ingin menyelesaikan, silahkan klik selesai. Nah, setelah klik selesai, maka akan berubah lagi warnanya, yang awalnya kuning menjadi hijau. Berarti hijau ini menandakan bahwa
si pasien sudah melalui pemeriksaan poli, ya sudah selesai, intinya sudah selesai menuju pengambilan obat seperti itu ke bagian farmasi. Jadi nanti akan muncul seperti ini tampilannya hijau, dan di aksi atau di tombolnya tadi sudah hilang semua, digantikan centang, yang berarti pasien ini sudah dilayani. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan untuk petugas poli. Cara pemanggilannya mungkin seperti itu, tidak ada yang berbeda. Mungkin ya mungkin ada 1-2 yang berbeda dari bawaan BPJS yang kemarin, mungkin di SOAP itu tadi, karena itu wajib diisi di SOAP-nya, jadi saya sertakan seperti itu tadi. Silakan dari teman-teman apabila ingin melakukan pengisian silakan diisi, apabila tidak karena dirasa lama dan juga nanti menunggu untuk antrian yang selanjutnya silakan di step saja. Seperti itu. Dan yang perlu saya tekankan di sini ada 2, yaitu sebelum mengakses halaman ini silakan dicek dulu, ya dicek dulu, ini penting karena dicek dulu apakah koneksinya sudah tersambung ke wifi rumah sakit, karena nanti akan mengakses alamat IP jaringan lokal di rumah sakit, ya. Jadi jangan menggunakan jaringan data seluler atau mandiri, pastikan terhubung dahulu. Apabila nanti sudah terhubung, silakan diakses halaman ini untuk petugas pengambil. Nah, dan yang pasti nanti apabila teman-teman lupa untuk panggil yang tadi ada tombol panggil, ulang, kemudian panggil, soal, batal. Nah itu nanti silakan disesuaikan apabila pasiennya itu tidak jadi mendaftar atau maksudnya berhenti di bagian admisi dan tidak jadi maju dan poli, silakan dibatal. Apabila pasiennya itu misalnya sudah terlayani tapi petugasnya poli lupa untuk memanggil jadi masih manual, saya harap ya jangan sampai seperti itu. Tapi misalkan saja terjadi, ya nanti tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai terjadi seperti itu nanti, karena mempengaruhi juga di di alurnya antrian, karena datanya nanti yang di ACC dari admisi, poli, farmasi akan dikirimkan ke BPJS, dan waktunya itu pelayanan bagi poli dimulai dari selesainya admisi di bagian admisi sampai di klik selesai di bagian poli. Jadi ada tombol selesai tadi, nanti akan dihitung waktu pelayanannya seperti itu. Nah, apabila mungkin lupa untuk panggil tidak apa-apa, silakan klik swabnya tadi diisi. Kalau sudah klik disimpan swabnya akan nanti tampil tombol selesainya, baru klik selesai. Mungkin kalau tadi lupa ya mungkin itu tadi caranya, tidak perlu dipanggil lagi, tinggal isi swab atau klik swab, simpan, kemudian klik tombol selesai. Nah, mungkin itu tadi. Apabila memang lupa atau mungkin terjadi sesuatu yang menyebabkan tidak terpanggil, tidak apa-apa, yang ya saya lanjutkan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tekankan lagi tadi, pastikan sudah connect jaringan rumah sakit, kemudian atau jaringan lokal rumah sakit kayak wifi seperti itu. Dan yang kedua, pastikan alurnya diperhatikan dari mulai panggil sampai menyelesaikan antrian, agar nanti
tidak terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas atau ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.